Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Kusnaini, Egy Maulana Fikri bisa jadi peluru rahasia timnas Indonesia. Ada 5 pemain yang sampai kini belum diturunkan di Piala AFF 2020. Salah satunya Egy Maulana Fikri. Bagaimana peluangnya tampil di leg 2 semifinal nanti? Namun sebelum kita bahas, tolong ringankan jari subscribe channel ini biar tidak ketinggalan info terbaru. Kalau sudah, mari kita lanjut. Egy baru bisa bergabung di fase grup Piala AFF karena baru mendapat izin keluar setelah Liga Slovakia memasuki rehat Natal dan Tahun Baru. Sedangkan 4 pemain timnas Indonesia lainnya, Marco, Sandi Maurauje, Muhammad Riyandi, Kadek Agung, dan Ahmad Agung belum diturunkan dengan beragam alasan yang dipertimbangkan pelatih Sintayong. Marco pernah masuk daftar pemain cadangan saat melawan Kamboja dan Laos, namun kemudian diparkir. Ia bisa bermain di 2 sisi, namun Sintayong sejauh ini lebih memilih Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Lalu Riyandi, sejauh ini Sin masih mempercayakan Nadeo Argawinata sebagai kiper utama yang sudah turun 3 kali. Agung yang merupakan gelandang serangan Bali United ini selalu masuk daftar cadangan di 5 laga, namun belum diberi kesempatan. Ia berpeluang main di leg kedua, terutama jika Sintayong butuh kaki segar untuk mengobrak-abrik pertahanan Singapura. Sedangkan Ahmad Agung Sing masih mengutamakan Ricky Kambuya dan Rahmat Irianto di posisi gelandang bertahan. Namun pemain Persik Kediri ini bisa saja diturunkan di leg kedua melawan Singapura, mengingat 2 nama pertama selalu bermain sejak awal turnamen. Namun pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini punya pandangan berbeda, melihat peluang itu kecil karena cukup berisiko bagi tim, terkecuali peluang itu untuk Egy Maulana Fikri. Tidak mungkin diturunkan kelima di leg kedua, kata Kus kepada Detik Sport. Jika selama ini tidak dimainkan, artinya tidak memenuhi ekspektasi pelatih untuk dimainkan di pertandingan penting. Jadi tidak mungkin ujung-ujung menurunkan pemain yang tidak pernah main kecuali Egy. Ya. Dia bukan tak gabung di awal, tapi memang baru bisa bergabung, tutur Bung Kusnaini. Jadi pemain-pemain yang tidak dimainkan artinya memang dari sudut pandang pelatih tidak sesuai dengan skema yang diinginkan. Jadi kalau besok pemain bertumpu dengan pemain 5 orang itu tidak mungkin. Pasti pelatih bertumpu pada pemain-pemain yang sudah banyak dimainkan di pertandingan sebelumnya, termasuk Ezra Walian. Tegasnya. Cuma persoalannya bagaimana mengatur supaya masing-masing itu bisa berkontribusi dan strategi tim yang tidak terganggu. Kan jaga keseimbangan di sana. Kalau misalnya susunan berubah banyak, katakanlah 3-4 orang, pasti berubah cara bermain. Jadi pelatih tak akan melakukan itu karena sangat beresiko. Menurut pria yang karib disapa Bungkus ini, bukan tak mungkin strategi yang diterapkan pelatih asal Korea Selatan kepada timnas Indonesia bakal sama pada laga kedua malam ini. Bedanya paling kalau kemarin 4-3-3 besok menjadi 3-4-3 itu tidak mustahil, tapi materi pemainnya masih seputar itu saja. Tidak akan banyak perubahan, ujarnya. Hanya memang yang penting itu ketika pilihannya main dengan strategi yang sama, high pressing, artinya perubahan pemainnya harus efektif. Supaya pemain yang menggantikan di babak kedua tetap bisa membuat tim bermain high pressing. Jangan seperti kemarin di leg pertama diganti. High pressing hilang, bahkan tim seperti kehilangan fokus. Nah, yang kedua, pilihannya mau dikendurkan, tidak terlalu main high pressing sehingga pemain bermain 2 kali 45 menit, tidak terlalu banyak perubahan pun masih bisa banyak bertahan sampai akhir. Cuma kalau lihat pengalaman pertandingan pertama itu kan kita suksesnya kalau high pressing. Begitu kita kendur mainnya maka Singapura yang mengambil alih pertandingan. Jadi kalau saya boleh memilih harus tetap main high pressing. Cuman strategi dan pergantian pemain harus diperbaiki. Tegas Kusnaini. Bagaimana menurut kalian?